David De Gea harus pergi dari Manchester United secepatnya. Porsi main David De Gea dikurangi sedikit demi sedikit oleh Ole dari yang tadinya kiper utama Manchester United, sekarang menjadi pilihan kedua, terutama di Premier League semenjak akhir Februari kemarin. Dean Henderson sekarang menjadi kiper utama MU untuk main di Premier League. De Gea masih punya kesempatan di Europa League. Dia masih main di situ, masih menjadi pilihan utama Ole di situ. Ole membagi dua kiper MU ini untuk masing-masing kompetisi. Nah, kenapa De Gea bisa berakhir seperti itu? Kenapa De Gea akhirnya tempatnya diambil oleh Dean Henderson? Tidak lain dan tidak bukan karena error dan blunder yang sering dilakukan De Gea di match-match krusial musim ini. Kita nggak bisa pungkiri ya, kalau De Gea itu emang pemain terbaik MU, terutama selepas Sir Alex nggak ngelatih MU lagi. Mulai dari zaman Van Gaal sampai zaman Mourinho, bahkan oleh awal-awal, berapa kali gitu De Gea jadi pemain terbaik MU. Tapi semakin kesini De Gea sering melakukan blunder, dan menurutku kiper yang melakukan blunder itu nggak bisa ditolerir. Seandainya ada midfielder atau back yang melakukan blunder, seenggaknya di belakangnya masih ada yang nge-cover gitu. Tapi ketika seorang kiper melakukan blunder, maka istilahnya haram gitu. Banyak yang bilang kalau mempunyai dua penjaga gawang hebat dalam satu tim itu bagus. Selain memunculkan kompetisi, kalau salah satu penjaga gawangnya cedera atau nggak bisa main, backupnya masih sangat bagus gitu loh. Tapi di antara tim-tim yang punya kiper-kiper hebat, punya dua kiper hebat dalam timnya, ujung-ujungnya malah justru ada karir yang harus berhenti di klub itu. Kita ambil contoh Peter Cech dan juga Thibaut Courtois. Di Chelsea dulu, Peter Cech harus mengakhiri karirnya di Chelsea dan pindah ke Arsenal. Kemudian di Barcelona, dulu ada Claudio Bravo dan juga Marc-Andre ter Stegen. Bravo akhirnya cabut ke City. Di MU sekarang ini ada De Gea dan juga Dean Henderson. Di sini mau nggak mau, De Gea harus pergi karena dengan situasi seperti ini, nggak mungkin terus-terusan harus De Gea terima gitu loh. Ini bisa bahaya buat karir Doi gitu loh. Doi bisa kehilangan tempat di timnas Spanyol, apalagi menghadapi Euro dan mungkin juga World Cup gitu. Dan lagi pula, De Gea ini punya kualitas yang nggak usah dipertanyakan lagi. Dan dengan kualitas David De Gea, sangat nggak mungkin dia menjadi kiper nomor 2, baik itu di MU maupun di tim lain. Mau nggak mau, De Gea harus pergi. Pertanyaannya, siapa tim yang bisa membayar gaji De Gea yang sangat mahal? Kalau kita tahu di MU, gaji David De Gea itu yang paling tinggi di Manchester United dibandingkan pemain-pemain lain. Ya udah pasti gitu kan. Dia memang kiper berkualitas, penampilannya konsisten, pemain terbaik MU udah berapa kali gitu. Cuma tim mana yang mampu bayar gaji Doi? Banyak tim yang pasti akan mikir sebelum membeli David De Gea, karena yang pertama harga transfernya pasti nggak murah, dan kemudian gaji yang harus diberikan kepada David De Gea juga nggak murah juga. Dan di kepalaku cuma kepikiran tim-tim dengan kekuatan finansial yang sangat masif. Anggap aja kayak PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen. Tapi dari tim-tim tersebut, tim-tim itu mereka sudah punya kiper-kiper hebat yang menjaga gawang mereka gitu loh. Dan ini menutup kemungkinan bagi De Gea gitu kan untuk pindah ke tim-tim besar itu. MU juga sudah ancang-ancang jika seandainya ada tim di luar sana yang menginginkan David De Gea yang kondisinya sekarang ini sangat tidak beruntung di Manchester United. Ada rumor yang mengatakan kalau MU ingin memulangkan Sam Johnstone ke Old Trafford, di mana dia sekarang bermain untuk West Brom. West Brom sendiri kemungkinan akan terdegradasi musim ini. Dan di situ Sam Johnstone pasti akan kepikiran untuk pindah ke tim Premier League yang lain daripada dia harus ikut sama West Brom ke Championship.
Dan aku rasa dengan situasi yang sekarang, MU juga nggak ingin mempertahankan De Gea jika dia hanya menjadi kiper nomor 2. Ya sekarang gini aja deh, pemain dengan gaji termahal di klub hanya duduk di bangku cadangan. Dia dibayar untuk menjadi bench warmer. Jadi aku rasa emang inilah saat bagi David De Gea untuk pergi. Kecuali Ole kembali mempercayakan David De Gea untuk mengisi posisi nomor 1 atau mengisi posisi penjaga gawang utama Manchester United. Tapi jika Ole mengembalikan De Gea pada posisi penjaga gawang nomor 1, maka aku yakin Dean Henderson lah yang meminta transfer request dan dia ingin pergi. Dilema